Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Aulia dengan NPM 2021 15500105. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan juga lingkungannya. Menu utama yaitu adalah materi dan kuis. Mari kita masuk ke materi. Yang akan saya jelaskan dalam video ini, yang pertama ada pengertian sumber daya alam, kedua manfaat sumber daya alam, dan jenis-jenis sumber daya alam, dan cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Kemudian, sumber daya tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga menunjang kegiatan manusia itu sendiri. Nah, sumber daya alam ini mencakup segala hal yang ada di bumi ini, baik itu benda-benda hidup seperti makhluk hidup, yaitu manusia, kemudian hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian sumber daya alam juga mencakup benda-benda mati seperti air, kemudian angin, dan juga maupun atmosfer dan biosfer. Ini apa saja sih manfaat sumber daya alam? Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, sumber daya alam ini mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sumber daya alam mampu menjadi sumber pangan bagi manusia maupun hewan, seperti beras, tumbuh-tumbuhan. Kemudian sumber daya alam juga mampu memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah pakaian, seperti dari serat, bahkan dari hewan untuk dijadikan pakaian. Kemudian rumah maupun energi, seperti energi air, angin, maupun matahari. Kemudian sumber daya alam ini juga mampu mendukung kegiatan perekonomian bagi manusia. Di manusia itu sendiri seperti pertanian, tanahnya, airnya, perikanan, sumber daya alam hewannya seperti ikan-ikan, kemudian juga pertambangan di dalam tambang tersebut, dan juga sumber daya alam ini mampu menghasilkan ekonomi dari pariwisatanya seperti gunung, itu kan banyak tuh, atau enggak tempat rekreasi seperti pantai, ada butuh waktu dana untuk memelihara pantai tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya jenis-jenis sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan asalnya atau sumbernya. Nah, sumber daya alam hayat yang jenis-jenisnya ada dua, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu biotik, yaitu sumber daya alam yang asalnya dari makhluk-makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati, seperti yang tadi disebutkan, tanah, air, dan sinar matahari. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya juga terdapat dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini akan terus ada di bumi dan mampu untuk dipulihkan dalam waktu yang cukup relatif singkat. Nah, itu hasilnya itu bisa dalam proses alami maupun dibudidayakan. Seperti air, udara, itu akan terus ada selama manusia hidup. Kemudian hutan bisa dibudidayakan, tumbuhan dan hewan-hewan juga bisa dibudidayakan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kebalikan dari sumber daya alam yang diperbaharui, untuk prosesnya ini sumber daya alam ini sangat lama dan jumlahnya pun sangat terbatas, tidak seperti yang dapat diperbaharui. Seperti yaitu minyak bumi, batu bara, kalau sekali sudah diambil itu butuh waktu lama untuk bisa mengambilnya lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah materi, yaitu sumber daya materi ini berbentuk fisik. Dia dimanfaatkan untuk berbagai keperluan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Itu kayak kayu, besi, serat, kapas, dan juga emas. Kayu untuk membuat rumah, gitu kan.
Kemudian yang kedua adalah energi, yaitu di mana sumber daya energi ini dimanfaatkan potensinya untuk menghasilkan energi, yaitu seperti sinar matahari yang bisa digunakan untuk para ikan asin gitu kan, terus air terjun, minyak bumi, dan juga gas bumi. Selanjutnya adalah sumber daya ruang, yang mana sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau ruang bagi makhluk hidup itu sendiri. Yang terakhir adalah dari jenisnya ini, ada sumber daya akuatik. Sumber daya alam ini ditemukan atau dimanfaatkan itu di wilayah perairan, seperti ikan dan lain-lain. Kemudian dari beberapa jenis sumber daya alam ini perlu kita ketahui bagaimana sih sumber daya alam itu harus dijaga, harus dilestarikan agar tetap terus ada dan digunakan yang memang semestinya gitu, tidak sampai merusak alam itu sendiri. Yang pertama adalah menggunakan sumber daya alam itu secara bijak. Seperti kita bisa melakukan hal-hal kecil di rumah, yaitu bisa kita menghemat air, menghemat listrik, kemudian bagi orang-orang tidak menebang pohon secara sembarangan. Kemudian ada lagi reboisasi, yaitu di mana reboisasi ini membantu menyerap karbon dioksida dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Reboisasi ini mampu mencegah tanah longsor dan juga dia mampu mencegah sumber air itu sendiri. Dan juga kita juga bisa melakukan daur ulang, yaitu dengan daur ulang ini kita mampu mengurangi sampah yang bisa dibuang gitu aja, yang bisa merusak lingkungan itu sendiri. Kemudian bisa mengelola limbah dengan memisahkan sampah organik, anorganik gitu kan, nanti bisa didaur ulang atau bisa menjadi mengolah limbah pabrik menjadi hal yang bermanfaat dan menggunakan energi terbarukan yang dimana kita bisa menggunakan energi-energi yang ramah lingkungan.